Memiliki berhala dan menempatkannya di rumah pribadi seperti yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh sudah menjadi adat bagi setiap bangsawan Yasrib. Orang tua Bani Salamah ini merawat patung tersebut dengan sungguh-sungguh. Patung itu diberinya pakaian dari sutra dan meminyakinya dengan wangi-wangian setiap hari. Pada suatu malam yang gelap gulita, kelompok remaja ini, Mu'adz bin Jabal, mencuri patung tersebut dari tempat pemujaannya. Lalu mereka membawanya ke belakang komplek perumahan Bani Salamah. Sampai di sana, patung itu dilemparkan ke tempat kotoran. Setelah hari subuh, orang tua itu mencari-cari patung pujaannya tetapi tidak ketemu. Maka dicarinya keluar rumah. Akhirnya patung itu ditemukan tercampak dengan kepala ke bawah dan tenggelam dalam lubang kotoran. "Celakalah orang-orang yang menganiaya Tuhan kami," kata Amr bin Jamuh mengutuk. Patung itu dikeluarkannya dari lubang kotoran itu, kemudian dimandikan dan dibersihkan. Sesudah itu diminyakinya kembali. Lalu ia berkata, "Wahai Manat, demi Allah, kalau aku tahu orang yang menganiayamu, sungguh akan aku hukum dia." Bila hari sudah malam dan orang tua pun itu sudah tidur, Mu'adz dan kawan-kawan pergi lagi ke tempat patung itu dan bersembunyi-sembunyi. Mereka beraksi lagi seperti kemarin. Besok paginya Amr bin Jamuh mencari patungnya lagi dan ditemukannya di lubang kotoran yang lain. Patung itu dikeluarkannya, lalu dimandikannya dan dibersihkannya serta diminyakinya. Ia mengutuk sejadi-jadinya perbuatan orang yang menganiaya Tuhannya itu. Peristiwa itu terulang kali. Setiap patung itu dilemparkan para remaja ke lubang kotoran, selalu diambilnya kembali. Kemudian dibersihkannya, diminyakinya, dan diletakkannya kembali ke tempat pemujaannya. Terakhir diambilnya pedang, lalu digantungkannya di leher patung itu. Amr berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa yang menganiaya engkau. Jika engkau memang sanggup, wahai Manat, maka lindungilah dirimu. Ini pedang untukmu." Setelah malam tiba dan orang itu sudah tidur, Mu'adz dan kawan-kawan segera pula beraksi kembali. Pedang yang tergantung di leher Manat mereka ambil, patung Manat mereka ikat menjadi satu dengan bangkai anjing. Kemudian mereka lemparkan ke lubang kotoran kembali. Pagi-pagi Amr bin Jamuh mencari-cari patung pujaannya. Didapatinya patung tersebut tengkurap bersatu dengan bangkai anjing dalam comberan berkelilingan kotoran. Amr bin Jamuh berkata, "Seandainya engkau benar-benar Tuhan, tentu engkau tidak sudi diikat bersama bangkai anjing di dalam comberan bergelimang kotoran ini." Kemudian pemimpin Bani Salamah itu masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah sebagai muhajir, pemuda Mu'adz selalu mendampingi beliau. Tak ubahnya bagaikan bayang-bayang dengan orangnya. Mu'adz belajar mengaji Al-Quran dan ilmu syariat Islam kepada beliau. Mu'adz cepat menjadi sahabat yang terpandai membaca kitab Allah dan paling alim mengenai syariat Islam. Yazid bin Qutayb pernah bercerita, "Ketika aku masuk ke Masjid Hims, di sana aku lihat seorang pemuda berambut keriting duduk dikelilingi banyak orang. Lalu ia berbicara seolah-olah cahaya dan permata yang keluar dari mulutnya. Aku bertanya, siapa pemuda itu? Mereka menjawab, ia adalah Mu'adz bin Jabal. Sejak kecil ia dididik di madrasah Rasulullah SAW dan menamatkan pelajarannya di tangan beliau sendiri. Ia meneguk ilmu dari sumbernya yang mulia itu sejak bermula. Ia berhasil menguasai ilmu ma'rifat sesuai dengan maknanya yang murni. Karena itu Mu'adz berhasil menjadi murid yang baik dengan guru yang baik pula. Mu'adz mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW dengan ilmunya. Rasulullah bersabda, "Umatku yang paling alim tentang halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal." Di samping itu, Mu'adz memperoleh kemuliaan pula karena ia termasuk kelompok 6 yang bertugas mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran pada masa Rasulullah SAW.